Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Qalam. Kali ini dari ayat 46 sampai ayat 49. Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramim muthqalun. Am, ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya mim sukun dibaca idhar atau jelas. Am tas'aluhum hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hamzah. Cara bacanya mim sukun dibaca jelas. Tas'aluhum aj. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli, bukan karena berhenti ya, sukunnya sudah bawaannya. Cara bacanya dipantulkan dan pantulannya kecil. Ajrau. Ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris fathah tanwin, jadi bacanya tebal. Tebal itu artinya pangkal lidah kita naik. Ajrau. Ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa. Cara bacanya, bunyi tanwinnya, bunyi an-nya dibaca samar-samar ke huruf fa sambil dengung. Tingkat kesamaran dan dengungannya seimbang. Karena huruf fa letaknya atau makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari huruf nun. Jadi pada intinya cara membunyikan ikhfa ini adalah saat membunyikan tanwin kita sudah siap-siap ke huruf di depannya. Ajrau fahum. Fahum ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya, mim pertama dimasukkan ke mim kedua sambil berdengung. Boleh juga disebut dengan idgham mutamatsil lain karena ada dua huruf yang sama persis bertemu, di mana huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Cara bacanya sama, dimasukkan sambil dengung. Mim, ada idgham bigunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya, nun pertama, nun sukun ya, dileburkan atau dimasukkan ke huruf mim sambil berdengung. Mim ra. Ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris fathah, jadi bacanya tebal. Mim maghramim. Mim ada idgham bigunnah karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya, tanwinnya dileburkan atau dimasukkan ke huruf mim sambil berdengung. Mim maghramim muthqalun. Lun ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibaca panjang, bisa 2, 4, atau 6 harokat, asal sama atau konsisten dalam satu kali bacaan. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ain. Cara baca mim sukunnya jelas, tidak ditahan. Am inda. Ada ikhfa aqrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya, nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf dal sambil dengung. Jadi pada saat membunyikan nun sukun sudah siap-siap ujung lidahnya mau nyentuh pangkal gigi seri atas, mau bunyiin dal. Indahumul humul.
Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ghain. Cara bacanya alif lam dibaca jelas. Humul ghai. Ghai. Ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya cukup dilunakan. Ghai. Ghaibu fahum. Hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ya. Dibaca mim sukunnya jelas. Fahum yak. Kafnya dibaca syiddah ya, suaranya tertahan. Kemudian keluar anginnya belakangan, hamas. Yak. Yak tubun. Bun. Mad arid li sukun. Karena ada mad tobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Dibaca panjang bisa 2, 4, atau 6 harokat ya. Asal sama atau konsisten dari awal. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Sodnya punya ciri khas namanya sifat safir ya, ada desisan seperti suara angsa. Fas. Dan ngangkat lidahnya isti'la. Juga itbaq. Fasbir. Ro sukun dibaca secara tarqiq karena huruf sebelumnya berbaris kasrah. Jadi tipis. Tipis itu lidahnya datar aja, nggak usah ngangkat. Fasbir lihuk. Kafnya punya sifat syiddah, suaranya tertahan dulu. Baru keluar anginnya, hamas. Lihukmi rabbi. Ra dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah, jadi bacanya tebal. Rabbika wala. La mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Wala takun. Ada ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf, dibaca nun sukunnya samar-samar ke kaf sambil berdengung. Wala takun kasa. Sa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kasahibil. Hibil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lam dibaca jelas. Kasahibil hut. Ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya adalah huruf ta. Dibaca panjang bisa 2, 4, atau 6 harokat. Di atasnya ada tanda waqaf lazim atau waqaf mutlak yang artinya wajib berhenti. Idna. Na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, dibaca panjang 2 harokat. Nada. Da mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf dal, dibacanya juga panjang 2 harokat. Nada wa huwa mak tadi sama ya, ada syiddah, ada hamas ya, tertahan dulu suara baru keluar anginnya. Maklum. Lum. Mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, dibaca panjang bisa 2, 4, atau 6 harokat. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum. Lau. Ada huruf lin atau harf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah, dibacanya cukup dilunakan saja. Laula. La mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata, dibaca panjang bisa 4, bisa 5 harokat. Ada ikhfa akrab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta, dibaca nun sukunnya samar-samar ke ta sambil dengung. Tada.
Da mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang 2 harokat. Tadara, ro dibaca secara tafkhim karena ro berbaris fathah jadi bacanya tebal. Tadarakahu, hu mansilah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup yaitu kaf dan nun. Haknya ada tandanya ya, domahnya terbalik kalau di Al-Quran Indonesia, kalau enggak kasrahnya berdiri. Dibaca panjang 2 harokat. Tadarakahu ni'matum, tum ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu huruf mim. Dibaca tanwin dhammahnya masuk ke mim sambil berdengung. Ni'matum mirra. Ada idgham bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ra. Dibaca nun sukunnya masuk ke ra tanpa dengung, jadi cukup ditekan. Mirra, ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris fathah, jadi bacanya tebal. Tebal itu pangkal lidah kita naik. Mirrabbihi, hi mad silah qasirah karena ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup yaitu ba dan lam, dan huruf setelahnya bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Dibacanya panjang 2 harokat. Mirrabbihi lanubidha bil, bil ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya alif lam dibaca jelas. Bil'ara, ra dibaca secara tafkhim karena ra berbaris fathah jadi bacanya tebal. Bil'ara'i, ra mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca panjang boleh 4, boleh 5 harokat. Bil'ara'i wa huwa madhmum, mum mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibaca panjang bisa 2, 4 atau 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil'ara'i wa huwa madhmum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.